susah ya men-search kasus serupa di negara lain di Google. Bahwa ada presiden atau mantan presiden di negara entah di mana itu, saya cari di Google itu nggak pernah ada seperti ini. Warga negaranya ditersangkakan, dipenjarakan hanya karena menganalisis ijazah mantan presidennya itu cuma ada di Indonesia. Dan banyak pula pembelanya, itu yang paling menyedihkan. Oke, selanjutnya ya, ini satu-satunya kejadian serupa di Indonesia. Dan mungkin nanti penelitian yang melibatkan dokumen-dokumen penguasa lainnya akan ada tersangka lain dan bahkan mungkin kami akan ditersangkakan lagi. Ini buku saya, Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Tak pernah punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri. Laporkan lagi Ade Darmawan. Kalau tadi 11.000% Anda yakin tidak punya ijazah SMA berapa persen nih? Tapi kalau yang ini yakin nggak palsu di ini ijazah palsu atau memang nggak? Kalau ijazah SMA sih. Ini udah salah. closing statement ngomong terus deh. Kan nggak salah. Nah, ditanya, Saya bilang nggak salah. Maksudnya Lu Anda buat yakin, closing statement sendiri, gue buat sendiri. Bung Rismon, Kan saya Anda cuma meyakini bilang. bahwa ijazah Wapres Gibran itu tidak ada? Tidak ada. Jelas tidak ada ijazah SMA-nya kan? Benar. Nggak ada. Oke, silakan. Saya menulis buku dan tentu banyak orang Jangan nanti yang emosi. tersakiti penguasa, ya sama seperti analisa kami terhadap ijazah dan lembar pengesahan pembimbing skripsi si mantan ya. Sekarang ini incumbent. Oh, Ya, ini ya. Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Tak pernah punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri. Ini bukunya. Terus nanti orang-orang seperti Ade Darmawan dan Fitra Romadhoni pasti berlomba-lomba itu ke Bareskrim atau ke Polda. Laporkan Rismon. Mereka hanya bermodalkan mulut. Kapan saya laporkan kau lah jangan sebut nama saya. Orang-orang semacam, bukan kalian. Saya pernah laporin kalian. Mereka hanya bermodalkan jilat-menjilat. Oh. Bisa nanti Rismon ditersangkakan lagi. Jangan difitnah kita menjilat. Orang-orang semacam, bukan kalian. Ya. Inilah cobaan dan tantangan kita di negara demokrasi yang literasinya rendah, ya, yang memanfaatkan orang-orang yang tidak pernah menghargai karya cipta, ya, sebagai buzzer, sebagai apapun itu, YouTuber atau apa. Sampai detik ini kami menunggu bantahan ahli kalian mana sih terhadap buku Jokowi's White Paper? Mana? Ini juga nanti nggak dibantah, cuma dilaporkan. Setiap buku yang ditulis yang tidak menyenangkan bagi penguasa dan para penjilatnya akan berakhir di meja penyidikan. Dan ini menjadi sejarah buruk bagi bangsa kita. Sejarah paling buruk. Produk knowledge. Tulisan harus ditelisik oleh penyidik yang dia sendiri pun nggak pernah meneliti. Bahkan ada ahli kemarin bukan bidang digital image processing, tetapi bidangnya adalah computer networking yang jauh berbeda dengan digital image processing. Bisa menuduh kami mengedit, merekayasa, memanipulasi dengan cara tidak ilmiah. Satu pun papernya atau bukunya nggak pernah saya temukan di Google. Tapi bisa menuduh kami. Bayangkan, itulah ahli yang dipakai oleh kepolisian. Nah ini nanti kan tinggal kepolisian mencari-cari ahli yang lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada nggak ahli yang bisa dipakai nih? Ahli linguistik, forensik, bla 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 bla. Pokoknya harus ditersangkakan si Rismon itu. Tapi saya tidak pernah takut. Kalau memang Wapres Gibran Raka Buming Raka pernah memiliki ijazah SMA baik dalam dan luar negeri, silahkan tuntut saya. Ini buku ya saya tuliskan
dengan mengkaji perbandingan kurikulum di Minister of Education khususnya secondary school dan UTS Insearch yang ada di web archive tahun 2004 dan saya kasih skenario, 3 skenario. Pertama, di Orchid Park Secondary School sampai kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA plus English program di UTS Insearch, hasilnya tidak setara dengan ijazah SMK ataupun SMA. Skenario kedua, ya, kelas 10 di Orchid Park Secondary School plus Foundation Studies juga saya kaji tidak setara dengan SMA maupun SMK, maupun yang terakhir skenario ketiga adalah kelas 10 di Orchid Park Secondary School plus diploma 2 tahun. Padahal ada fakta baru bahwa di sana cuma justru 6 bulan ya. Tetapi saya kasih skenario optimis bahkan di sini. 3 skenario optimis, ketiga-tiganya saya simpulkan bahwa Gibran memang tak pernah lulus SMA dan tak pernah punya ijazah SMA dari detik ini. Oleh karena itu lahirlah surat keterangan penyetaraan tersebut. Yang sekarang ketika digugat di Komisi Informasi Publik, yang paling sedih kita dengarkan adalah dokumen-dokumen pendukung untuk mendapatkan itu justru dikecualikan dari pengamatan publik, dari pengetahuan publik. Enak ya jadi pejabat nomor 2, nomor 1 di Indonesia ini. Ya, sementara teman-teman kita, anak-anak kita untuk mendaftarkan pekerjaan yang gajinya UMP saja, dia harus menunjukkan ijazah aslinya. Ini RI 2. Bang Adi tadi bilang, termul. Ya enggak dong. Kita tidak menuduh mereka termul. Terus? Khususnya Kemendikbud. Tapi menghamba pada kepentingan penguasa. Ini fitnah keji lagi nih. Oke. Fitnah keji lagi Itu nih. dulu Bang ya. Iya, Jadi, fitnah keji lagi bahwa kemudian ada dari lagi kalian-kalian, instansi pemerintah dianggap lagi bahwa berpihak kepada Mas Gibran. anak-anak muda, Ini fitnah closing keji. statement udah. anak-anak Oke. muda, peneliti-peneliti, generasi muda kritis, tetaplah kritis walaupun tulisanmu itu memang Melanggar hukum gitu maksudnya. beresiko untuk menyakiti penguasa. Karena begini, demokrasi itu harus diuji di sini. Apakah demokrasi kita itu progresif, maju, stagnan, atau memang mundur ke belakang? Oke, baik.